Udah? Beres ya kan? Makanya jangan suka reaktif kalau ada apa-apa. Relax saja. Pertama, nggak tahu anak itu di mana, betul tidak? Udah, relax saja. Lanjut nih. Aduh, sampai di mana tadi ya? Oh, bibi ya. Majikan sayang ke pembantunya bisa luar biasa itu. Bisa diajak pergi ke sana sini, dibeliin ini, beliin itu. Hanya manusia sayang kalau pembantunya ini memang kerjanya bagus. Sebetulnya hidup ini simple, Pak. Kalau kita jadi orang yang disukai Allah, beres urusan tuh, Bu. Allah Maha baik, Maha kaya, Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Apa ribetnya hidup ini? Tinggal pengen dicintai Allah, dengan kata lain pengen diridhoi Allah, selesai urusan. Selama ini aja kita ngaco, diurus. Coba apa untungnya Allah ngurus model-model kita kayak gini? Nggak jelas sama sekali hidupnya, ya kan? Dikasih mulut ngomong segala macam, zikir dikit, kasih mata scrolling terus, giliran ada Al-Quran di skip dengan cepat. Allah lihat tidak? Harusnya pas skip langsung gelap aja mata. Disuruh dengar yang baik-baik, didengarnya gosip. Disuruh mikirin keagungan Allah, malah dunia aja yang dipikiran. Disuruh sedekah, pelit. Suruh baca Quran, jarang. Sekalinya baca, posting. Disuruh umroh, boro-boro ingat Allah, yang ingatnya followers. Ya Allah, ampunilah hamba. Dosa banyak, maksiat banyak. Apa coba perlunya Allah ngurus kita kalau bukan karena Allah Maha Sabar? Kalau Allah gemes sama kita, tinggal jelebet di sambar petir, gosong beres, betul tidak? Ini mah dikasih makan, dikasih pakaian, kasih tempat tidur yang enak, ditutupin aibnya, ditutupin maksiatnya, ngasih ilmu, didatangkan ke sini. Fabi ayyi ahlai rabbikuma tukadziban. Harusnya begitu tuh. Makanya udahlah, nggak usah ribet lah. Sekarang mah tinggal periksa dua, gimana hati saya disukai Allah, bagaimana perbuatan saya disukai Allah, beres. Mau dunia sebel ke kita nggak ada masalah. Pada mati kok yang sebel juga, betul sih. Serius. Mau ngapain ibu kebanyakan mikirin suami, ibu? Ibu, suami ibu juga belum tentu kok mikirin. Benar kan, Pak? Dan mau ngapain Bapak kebanyakan mikirin istri, ya kan? Nggak ada perintahnya pikirkan istri siang dan malam, enggak, Pak. Pak, jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Sejujurnya kalau Bapak terus menerus ingat istri, jatuhnya tenang atau galau? Ingat sebentar aja stres, betul ya? Ini serius nih. Apakah kalau ibu terus menerus ingat suami, ibu jadi tenang atau jadi galau? Galau. Kenapa galau? Kenapa galau? Karena Allah tidak suka. Emang siapa suami ibu? Pakai diingetin terus-terusan? Yang menciptakan ibu siapa? Jawab semua. Yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu-ibu ini siapa? Yang setiap saat ngasih rezeki siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang nutupin dosa dan aib nenek-nenek ini siapa?
Itu doa panjang umur hadirin. Jangan tersinggung. Iyalah, atau adik-adik ini siapa? Disebut nenek protes, disebut adik protes. Ya udahlah, terserahlah. Yang menutupi aib yang ini siapa? Jawab. Yang ngasih pahala siapa? Yang menjamin sepanjang hayat siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur siapa? Yang bisa memasukkan ibu-ibu ini ke surga siapa? Mana tidak sepatah kata pun nyebut suami, ha? Jawab. Mau ngapain kelamaan ingat suami? Boleh ingat sebentar, tapi mau ngapain lama-lama? Ini serius, Bu. Allah tahu nggak sih isi hati kita? Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bukan berarti Allah di dalam ini, tapi semua yang ada ini Allah tahu, karena Allah yang nyiptakan dan Allah yang ngurus. Benar? Jadi boleh cinta ke suami, boleh, cuma enggak boleh menuhankan suami. Makanya hijrah hati itu 3 aja dalam kesempatan ini ya. 1, hijrah tentang roja, harap. Mulai sekarang hijrah dari berharap ke selain Allah menjadi hanya berharap kepada Allah. Sumber masalah kita bersandar kepada selain Allah. Nih lihat nih. Kalau saya bersandar ke kursi ini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil, ya kan? Kalau ibu bersandar ke suami, pasti ibu takut bukan hanya diambil orang, Bu. Diambil. Mulai sekarang hijrah hati yang pertama adalah rojaknya ini, dari berharap ke makhluk menjadi berharap ke. Ini 2 nih namanya ikhlas dan tawakal. Dari ingin dipuji makhluk menjadi ingin dipuji. Ibu gak akan capek loh, Bu. Yang bikin ibu capek tuh pengen dipuji manusia. Nah, sedang yang mujinya itu belum tentu muji. Ibu udah dandan staker kebek, malah disebut kesemek. Kan luka di sini. Ini serius. Betapa banyak penderitaan karena kita berharap dipuji oleh manusia. Betul? Ingin dianggap kaya, ingin dianggap muda, ingin dianggap apalagi cakep, ingin dianggap putih, mancung, ingin capek hidup gitu teh, Bu. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya? Artinya gak usah ribet dengan ingin dinilai makhluk. Bisa nggak latihan begini? Latihan. Ibu boleh nggak sih wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Jadi kalau wanita ingin kelihatan cantik, untuk siapa? Suami siapa?
Saya mah nggak yakin di rumah dandan kayak gini apa ya. Mau pergi dandan stakar kebek, pulang giliran ketemu suami kerudung dibuka rewig begini, lipstick jadi di sini. Sabar ya Pak, ini surga aja nanti Pak ya, dunia kebagian sisa. Bu, latihan pertama ya Pak ya Bu adalah sudahlah, tidak usah ribet. Bukan cuek, salah ya. Kalau cuek kita tidak peduli kepada penilaian siapapun. Kita sangat peduli, tapi bukan penilaian manusia, melainkan penilaian Allah. Kalau penilaian Allah standarnya pasti tinggi sekali yang kita lakukan. Kalau penilaian orang tuh cuman tahu casing, bungkus. Benar? Nah, makanya orang-orang yang ribet dengan penilaian orang pasti fokusnya casing. Tapi orang yang sibuk dengan penilaian Allah tidak apa-apa, casing bagus tapi isinya lebih bagus.